dari kelompok 2. Materi kita pagi hari ini adalah digital etik. Pertama, kita perkenalkan dulu anggota kelompok saya yang mulai dari Mas Dada. Perkenalkan, nama saya Maria Sulistia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maharani Elsa. Saya Mardian Dika Priyatno. Saya Muhammad Fadli. Saya Namijuan Asri Ilhami. Saya Tuan Jawan. Selanjutnya masuk ke materi. Jadi materi kita pada hari ini adalah Ridwan Azhari. Digital etik. Pertama, kenapa kehidupan digital perlu diatur? Karena sedikit banyak kehidupan digital memfasilitasikan kehidupan nyata manusia. Ada banyak aktivitas hidup manusia, termasuk yang berhubungan dengan orang lain atau interpersonal maupun publik yang dilakukan melalui media digital. Network etiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari etiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan karakter buruk di layar monitor. Namun karakter manusia sesungguhnya, media sosial merupakan ruang publik yang paling banyak penggunanya. Upload dan lain tahun 2010 membagi berbagai jenis media sosial dalam 6 jenis, yaitu kolaboratif project, yaitu media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses halayak secara global. Kemudian blog and microblog, yaitu aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk menulis secara runut dan rinci mengenai berita, opini, pengalaman ataupun kegiatan sehari-hari, baik dalam bentuk teks, gambar, video ataupun gabungan dari ketiganya. Kemudian yang ketiga, konten community, yaitu sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana dalam aplikasi ini user atau penggunanya dapat berbagi video ataupun foto. Yang keempat, social networking site atau situs jaring sosial, yaitu merupakan situs yang dapat membantu seseorang atau pengguna internet membuat sebuah profil dan menghubungkannya dengan pengguna lain. Yang kelima, virtual game world, yaitu permainan multiplayer di mana ratusan pemain secara simultan dapat didukung. Yang keenam, virtual social world, yaitu aplikasi yang mensimulasi kehidupan nyata dalam internet. Kemudian dan kawan-kawan tahun 2019 menjelaskan bahwa komunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dari kesantunan kepribadian kita. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung kehidupan sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, mengidentifikasikan diri serta bekerjasama. Yang pertama, perlindungan privasi. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, keadilan dan inklusi. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Yang kelima, kepercayaan dan reputasi. Yang keenam, inovasi yang berkelanjutan. Yang ketujuh, perlindungan kekayaan intelektual. Yang kedelapan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulan dari diskusi kami kesimpulan dari materi yang kami sajikan adalah pentingnya penerapan prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Ini mencakup masalah seperti privasi data, keamanan informasi, kecerdasan buatan atau AI, hak digital, dan dampak sosial dari teknologi. Dengan berkembangnya teknologi ini yang semakin kompleks, sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penggunaannya dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kita membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Akif. Sebutkan implementasi dari digital etik yang benar pada zaman sekarang. Sebutkan implementasi dari digital etik. Implementasi dari etika digital dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya menghormati privasi orang lain, berbicara dengan sopan dan santun, tidak menyebarkan informasi palsu,
menghormati hak cipta, tidak melakukan bullying, menggunakan identitas asli, menjaga keamanan akun, menghindari plagiarisme, menghargai waktu orang lain, berpartisipasi secara positif. Selain itu, etika digital juga dapat diterapkan di dalam dunia bisnis, misalnya dengan menggunakan solusi teknologi yang inovatif dan andal. Izin bertanya, kan hukum yang ini terkait dengan etika, bagaimana pendapat Anda tentang perusahaan atau orang-orang yang menjual data seseorang untuk kepentingan iklan? Namaku Baik Sapira Rahmadini. Nama saya Bima Rasid. Saya ingin bertanya kepada dia bagaimana cara seseorang menerapkan digital ethics dalam bermedia sosial. Bagaimana pendapat Anda tentang perusahaan yang menjual data seseorang untuk kepentingan iklan? Perusahaan yang menjual data seseorang untuk kepentingan iklan sering menjadi topik yang kontroversial secara umum dan ada dua sudut pandang. Yang pertama, keuntungan bisnis dan pengalaman konsumen. Dari sudut pandang bisnis, data pribadi digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih relevan bagi konsumen sehingga meningkatkan efisien pemasaran. Banyak perusahaan berdalih bahwa ini memberikan manfaat bagi konsumen karena iklan yang ditampil lebih sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Perkenalkan, nama saya Sofi Rosia. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara memberantas berita hoax yang sudah tersebar, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana cara memberantas hoax yang sudah tersebar? Hoax itu tidak bisa diberantas karena pasti ada aja orang-orang yang nakal yang mau membodohi orang lain dengan membuat berita hoax. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar bisa tidak termakan oleh hoax itu, yaitu jangan langsung percaya berita dari sumber satu aja, tapi carilah juga informasi dari sumber lain agar lebih jelas. Masyarakat kita juga bisa berkolaborasi sama masyarakat yang kita bisa libatkan dalam melaporkan konten hoax tersebut ke dalam platform atau pemerintah untuk ditindaklanjuti. Beberapa platform sudah memiliki fitur untuk melaporkan informasi yang mencurigakan. Bagaimana cara virtual game war tersebut mendukung bersama para pemain? Bagaimana cara seorang menerapkan digital etik dalam bermedia sosial? Pertama, menghormati privasi orang lain. Yang kedua, berperilaku sopan dan menghormati orang lain. Tiga, verifikasi informasi sebelum membagikan. Empat, patuh hak kekayaan intelektual. Lima, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. 6. Jaga etika dalam diskusi dan debat online. 7. Batasi diri dari user sharing. 8. Terapkan digital empati. 9. Lindungi keamanan akun. 11. Lawan perundungan online atau cyberbullying. 11. Hindari fake identity atau akun palsu. Terima kasih. Virtual game war atau kerja game virtual mendukung para pemain melalui beberapa cara berikut. 1. Memberikan pengalaman bermain yang mendalam, interaksi realistis, teknologi seperti virtual reality dan augmented reality, menciptakan lingkungan yang membuat pemain merasa lebih terlibat. Gameplay dan imersif, cerita, grafis, dan audio berkualitas tinggi memberikan pengalaman yang mendalam bagi pemain. 2. Peluang penghasilan. 3. Akses yang berkomunikasi dan kolaborasi, mode multiplayer pemainan dapat bekerja sama atau bersaing dengan pemain lain di seluruh dunia. Forum dan diskusi. Game sering menyediakan publikasi online tempat pemain biasa berbagi tips, strategi, dan pengalaman. 4. Fasilitas belajar dan pengembangan keterampilan, peningkatan kognitif. Beberapa game mengajarkan keterampilan seperti strategi, manajemen waktu, dan pemecahan masalah. 5.
personalisasi pengalaman bermain, karakter dan aset unik, improvisasi, kontrol, dukungan teknologi, 7. Fleksibilitas platform dan Saya ingin bertanya pada organisasi, apakah ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara beretika dalam dunia digital? Saya diulang. Ada nggak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana beretika dalam dunia digital? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasul Haki. Saya akan bertanya tentang bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan etiket dalam di dunia digital. Pertanyaan untuk saudara Wia. Bagaimana cara kita bersosial networking di era serba digital ini di tengah palsu kemudian dan hoax? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Rizka. Saya ingin bertanya, apa sih peran pendidikan dalam meningkatkan penerapan etika digital? Peran pendidikan dalam penerapan Mempengaruhi cara kita berinteraksi di dunia digital. Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara beretika dalam dunia digital? Dari fosil, yaitu apakah ada undang-undang yang mengatur dalam etika di dunia digital. Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur etika dan perilaku di dunia digital untuk memastikan penggunaan internet dan media sosial yang bertanggung jawab. Di sini saya akan sebutkan salah satu dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Revisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah undang-undang utama yang mengatur perilaku di dunia digital, termasuk penyebaran informasi dan etika dalam bertransaksi secara elektronik. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yang pertama, perlindungan terhadap hak privasi khususnya terkait data pribadi. Yang kedua, larangan penyebaran hoax, pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian pasal 27 dan pasal 28. Dan perlindungan terhadap pencurian identitas dan manipulasi informasi elektronik, dan sanksi terhadap cyberbullying, penipuan dan perilaku tidak etis di dunia digital. Cukup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Restu. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan etiket dalam dunia digital? Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya etika dan etiket dalam dunia digital, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menghormati orang lain. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, menjaga keamanan akun. Yang keempat, menghargai hak cipta. Yang kelima, menjaga kesehatan mental. Yang keenam, berpartisipasi secara positif. Dan yang ketujuh, menjaga etika dalam bertransaksi online. Udah Mars tuh. Udah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rian. Yang pertama, memverifikasi informasi dan sumber. Yang kedua, memilih platform yang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, menjadi anggota komunitas online yang terpercaya. Yang empat, menggunakan etika digital dalam setiap interaksi. Yang kelima, memeriksa kredibilitas kontak baru. Pertanyaan Rizka, bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan penerapan etika digital? Membentuk perilaku pendidikan etika digital membuat belajar untuk menaruh teknologi dengan bertanggung jawab dan etis, mengembangkan empati dan toleransi. Pendidikan karakter dan dapat membantu siswa mengembangkan empati dan toleransi terhadap orang lain di dunia maya, menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Pendidikan karakter dapat menanamkan
menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada siswa, membangun kesadaran diri. Pendidikan karakter dapat membantu siswa membangun kesadaran diri tentang dampak penggunaan teknologi terhadap kesejahteraan mental dan emosional mereka. Mengembangkan literasi media. Guru dapat membantu siswa mengembangkan literasi media yang kuat sehingga mereka dapat secara kritis mengevaluasi informasi yang mereka temui secara online. Mengajar etika digital yang dapat guru harus menjadi modal perilaku yang dapat dalam penggunaan teknologi dan mendemonstrasikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab kepada siswa. Membangun kolaborasi dengan orang tua. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua dalam mengajar etika digital. Etika digital sangat penting untuk membantu perilaku bertanggung-jawaban dan etis dalam menggunakan teknologi dengan pemahaman yang baik tentang etika digital. Pelajar dapat menjadi pengguna internet yang bijak, menghargai privasi, menjaga sopan santun online dan melindungi diri dari ancaman dunia maya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Etika digital sangat penting untuk diterapkan dalam berinteraksi di dunia maya agar tercipta lingkungan yang aman, damai, dan bermanfaat. Etika digital dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi di dunia maya di dunia digital dengan cara membangun citra positif, menjaga privasi, menjaga kesopanan, menghindari penyebaran hoaks, menghormati hak cipta, menghindari cyberbullying, menjaga keamanan akun, menghargai waktu orang lain, berpartisipasi secara positif. Selain itu, kita juga harus memahami konsekuensi dari tindakan online, berpikir sebelum mengirim pesan atau konten, dan menerapkan standar perilaku kehidupan nyata di internet. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.